Halo, kembali lagi di pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan membahas materi pertidaksamaan eksponensial yang ada di mata pelajaran matematika peminatan kelas 10. Sebelum kita menuju ke pertidaksamaan eksponensial, mari kita mengingat tentang pertidaksamaan terlebih dahulu. Pertidaksamaan itu merupakan kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan dan mengandung variabel. Penyelesaian dari suatu pertidaksamaan itu berupa interval atau selang yang dapat digambarkan dalam suatu garis bilangan. Nah, untuk garis bilangan atau intervalnya itu ada interval terbuka, interval tertutup, interval berhingga, dan interval tak berhingga. Untuk garis bilangannya, ini adalah contoh garis bilangan terbuka di A. Terbuka di A artinya A-nya itu titik A-nya itu bolong ya. Kemudian tertutup di B. Tertutup di B berarti ini penuh, dia penuh. Yang di A-nya ini kosong. Ini namanya intervalnya, bacaannya X-nya lebih dari A, kurang dari sama dengan B. Jadi bacanya itu dari tengah-tengah. Kemudian kalau yang ini namanya interval tak terhingga, dan ini tertutup di A. Kalau dia tertutup, berarti dia ada tandanya itu isi sama dengan. Sama kayak yang tadi yang di B ini, kurang dari sama dengan B, karena tertutup. Kalau terbuka, ya tidak isi sama dengan. Nah, lanjut ke gambar yang kedua ini. Ini berarti nilai yang di kanannya A. Di kanannya A itu berarti lebih dari A, karena A-nya tertutup, sehingga lebih dari sama dengan A. Selanjutnya, untuk yang ini namanya interval berhingga karena ada batasnya dari A sampai B, dan A-nya dan B-nya itu juga sama-sama tertutup, sehingga ini jika dibaca itu namanya X-nya itu lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B. Untuk pertidaksamaan eksponensial, itu adalah pertidaksamaan yang eksponennya memuat variabel. Selanjutnya, sifat pertidaksamaan eksponensial. Nah, untuk pertama itu ada yang A-nya lebih dari 1. A-nya ini apa? A-nya ini adalah bilangan pokoknya. Jadi kalau A-nya itu lebih dari 1, tandanya ini tidak berubah ya. Tandanya tetap. Jadi kalau misalkan ada A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, nah ini A-nya bisa kita eliminasi sehingga mendapatkan fx-nya itu lebih dari gx. Begitu juga dengan yang lain, tanda-tandanya ini tetap. Kemudian untuk kasus yang kedua itu jika A-nya itu lebih daripada 0 dan kurang dari 1. Lebih dari 0 dan kurang dari 1, ini juga sama bentuknya, cuman perbedaannya tandanya itu berbalik arah. Jadi ini berbalik arah ya. Jadi sebelumnya jika nih A pangkat fx lebih besar daripada A pangkat gx, itu kita bisa selesaikan dengan mengeliminasi A, tapi tadinya kan lebih besar dari, sekarang jadi kurang dari. Begitu juga yang lainnya. Tandanya berbalik. Jika A-nya itu berada di antara 0 dan 1 rentangannya ya. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 4 pangkat 3x-2 lebih besar sama dengan 256. Nah, ini A-nya atau bilangan pokoknya itu lebih daripada 1. Jadi nanti dia kan lebih besar sama dengan, berarti nanti dia tetap menjadi lebih besar sama dengan, tandanya tetap. Kita langsung saja selesaikan 4 pangkat 3x-2 itu lebih besar sama dengan 256. Nah, ini kita samakan dulu untuk bilangan pokoknya ya. Ini jadinya 4 pangkat 3x-2 itu 256 adalah 4 pangkat 4, sehingga kita eliminasi dulu ininya.
bilangan pokoknya, masih pangkatnya aja. Nah, ini untuk tandanya tetap ya, lebih besar sama dengan. Sehingga 3x lebih besar sama dengan 4 tambah 2. 3x lebih besar sama dengan 6. X lebih besar sama dengan 6/3 itu 2. Yang ditanya adalah himpunan penyelesaiannya. Jadinya HP itu nilai X-nya untuk X lebih besar sama dengan 2, di mana X itu adalah elemen bilangan real. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1/3 pangkat 2x min 3 kurang dari 1/3 pangkat 2 min x. Nah, karena ini untuk bilangan pokoknya itu 1/3. 1/3 itu lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka nantinya pangkatnya setelah dieliminasi bilangan pokoknya akan berbalik tandanya. Kita langsung saja kita jawab. Coba 1/3 pangkat 2x min 3 kurang dari 1/3 pangkat 2 min x. Ini kita eliminasi langsung untuk bilangan pokoknya, sehingga kita mendapatkan 2x min 3 dan 2 min x. Jangan lupa ini tandanya berbalik. Kita selesaikan. 2x tambah x itu 2 tambah 3. 3x lebih dari 5. X lebih dari 5/3. Nah, ini kalau dibuat garis bilangan, di sini 5/3. Karena dia hanya lebih dari, berarti ini dia interval terbuka. Yang lebih dari 5/3 berarti yang ada di sebelah kanannya 5/3. Inilah daerahnya dia. Yang ini. Karena ini disuruh mencari himpunan penyelesaian, ini tidak perlu dibuat. Jadi langsung aja ke HP kayak gitu. Seperti contoh yang pertama. Dimana X-nya lebih dari 5/3 untuk X elemen bilangan real. Selesai. Contoh soal ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3 pangkat x kuadrat min x min 6 lebih besar dari 9 pangkat x min 1. Nah, ini bilangan pokoknya itu A-nya lebih dari 1. Berarti nanti ketika kita sudah eliminasi bilangan pokoknya, tandanya tetap ya. Kita langsung jawab. 3 pangkat x kuadrat min x min 6 ini akan lebih dari 9x min 1. Ini kita samakan dulu ya bilangan pokoknya. 3 pangkat x kuadrat min x min 6 itu lebih dari 3 kuadrat ya. 9 kan 3 kuadrat. X min 1. Sehingga kita bisa eliminasi, menghasilkan tandanya tetap karena A-nya lebih dari 1 ya. X kuadrat min x min 6 ini lebih dari, tetap lebih dari 2x dikurang 2. Ini ingat perkaliannya itu 1/1. Kita selesaikan. X kuadrat min x min 2x min 6 plus 2 itu lebih dari 0. Kemudian ini 2x kuadrat min 3x min 4 lebih dari 0. Kita faktorkan. Ubah jadi persamaan ya, kemudian baru kita faktorkan. Ini jadi x min 4 plus 1, sehingga x min 4-nya yang sama dengan 0 atau x plus 1-nya yang sama dengan 0. Ini x sama dengan 4 atau x sama dengan negatif 1. Nah, ini baru wajib kita cari garis bilangannya, karena ini kita tidak tahu nilainya, x-nya apa lebih besar atau kurang dari atau bagaimana dengan
4-nya atau dengan negatif 1-nya, sehingga kita perlu garis bilangan untuk membantu. Jadi yang paling kecil di sebelah kiri negatif 1, ini 4. Nah, ini tandanya di sini di soal, tandanya itu hanya lebih dari, tidak isi sama dengan. Sehingga ini intervalnya adalah interval terbuka. Tidak diisi, tidak full isi goresan. Kemudian kita uji titik. Uji titik di mana? Di 3 daerah. Nah, 3 daerah itu ini ada daerah pertama, ini daerah kedua, ini daerah ketiga. Ada 3 daerah. Kita ambil untuk daerah yang pertama. Daerah yang pertama kita ambil sembarang titik di sana. Di sebelah kirinya negatif 1 itu ada negatif 2 ya. Kita ambil aja yang paling dekat, kita pakai negatif 2. Kita input ke persamaan yang ini, biar mudah. Kita input ke persamaan itu berarti negatif 2 min 4, kemudian negatif 2 plus 1. Kita tidak butuh angkanya, kita butuh tandanya saja. Jadi negatif 2, negatif dikurang negatif, itu hasilnya negatif. Ini dikalikan dengan negatif 2 tambah 1, itu hasilnya negatif. Negatif kali negatif itu positif. Nah, tanda positif ini kita tulis di sini. Kemudian untuk yang daerah kedua, di antara negatif 1 dan 4 itu ada angka 0. Kita input aja 0 kurang 4. 0 tambah 1. Sama kayak tadi, kita butuh nilainya saja, tidak butuh nilainya, kita butuh tandanya. Ini tandanya negatif dikalikan dengan positif. Negatif kali positif negatif, sehingga di sini nilainya negatif. Yang ketiga, di kanannya 4 itu ada 5. Kita input aja 5. 5 dikurang 4, 5 ditambah 1, 5 dikurang 4 hasilnya positif. Kemudian 5 ditambah 1 hasilnya juga positif, berarti positif kali positif hasilnya positif, sehingga di sini positif. Nah, biasanya di 3 daerah ini kalau sudah positif, nantinya negatif, selanjutnya biasanya positif gitu. Biasanya. Tapi untuk lebih pasti, kalian bisa langsung coba aja uji titik. Nah, kemudian kita langkah selanjutnya, kita tarik kesimpulan nih. Yang diminta di sini adalah di soalnya, perhatikan ini, adalah yang lebih dari 0. Yang lebih dari 0 itu berarti nilainya positif ya. Yang nilainya positif itu yang daerah 1 dan daerah 3. Nah, untuk daerah 1 ini, kita bisa bilangnya untuk X yang kurang dari negatif 1. Sedangkan untuk yang daerah 3-nya ini, X-nya lebih dari 4. Kenapa tidak sama dengan? Karena ini intervalnya terbuka. Ya, jadi untuk daerahnya, ini dia daerahnya. Dan yang ini, yang nilainya positif. Yang ditanya adalah himpunan penyelesaiannya, sehingga kita buat HP-nya seperti tadi. HP itu sama dengan X-nya, di mana si X itu kurang dari negatif 1 atau X-nya itu lebih dari 4. Untuk X elemen bilangan real. Selesai. Soal yang keempat. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 5 pangkat 2x min 6 kali 5 pangkat x plus 1 ditambah 125 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini
Kita langsung saja 5 pangkat X nya ini kita manipulasi jadi kayak gini. 5 pangkat X dipangkatkan 2 dikurangi yang ini 6 kali 5 pangkat X. Kalau ada pangkatnya ditambah itu kita kan bisa juga tulis 5 pangkat 1 ya, kayak gini. 5 pangkat X dikali dengan 5 pangkat 1 ditambah 125 kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita misalkan, misal 5 pangkat X itu sama dengan P, sehingga yang ini jadinya P kuadrat dikurang 5 pangkat X nya P, berarti sisa 6 sama 5, berarti 30, 6 kali 5, 30 P jadinya, ditambah 125 kurang dari sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan. Jadiin persamaan ya. Kita faktorkan. Jadilah P 125 dan 30 berarti min 25, ini min 5. Ini jadinya P-nya yang sama dengan 25 atau P-nya sama dengan 5. Nah, karena tadi kita memisalkan P itu sama dengan 5 pangkat X, sekarang kita kembalikan. Berarti untuk P sama dengan 25, berarti ini 5 pangkat X sama dengan 25. 5 pangkat X sama dengan 5 kuadrat, berarti X sama dengan 2. Kemudian untuk yang P sama dengan 5. 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 1. 5 itu kan 5 pangkat 1 ya. Jadinya X sama dengan 1. Kemudian, ini kita buat garis bilangannya. 1 di sini 2. Kita uji titik. Ini daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3. Kita ke daerah 1 dulu. Daerah 1 kita ambil yang di sebelah kirinya 1, itu 0. Kita inputnya kemana nih? Kalian bingung. Kalau bingung, tadi kan kalian memisalkan ini sama dengan P. Di sini nih, kita input aja ke persamaan yang dalam bentuk perkalian ini biar lebih mudah. Karena tadi kita misalkan dengan P, itu kita balikin dulu. Jadi 5 pangkat X dikurang 25. 5 pangkat X dikurang 5. Kita input ke dalam situ. Sehingga kita input ke sini ya. Ini 0, berarti 5 pangkat 0 dikurang 25. 5 pangkat 0 dikurang 5. Ini tandanya 5 pangkat 0 itu 1. 1 kurang 25 hasilnya negatif. 1 dikurang 5 hasilnya juga negatif. Berarti negatif kali negatif ini positif. Berarti di daerah 1 nilainya positif. Lanjut ke daerah yang kedua. Daerah yang kedua antara 1 dan 2. Kalian bingung mau ngambil angka berapa? Karena nanti akan dijadikan pangkat, boleh di skip dulu ke yang ketiga. Ke yang ketiga, kita di sebelah kanannya 2, kita ambil aja angka 3. Kita input ke 5 pangkat 3 dikurang 25 kali dengan 5 pangkat 3 kurang 5. 5 pangkat 3 itu 125, ini jadinya hasilnya positif. 5 pangkat 3 dikurang 5 hasilnya positif. Positif kali positif, ini positif. Positif. Nah, ini bisa kita langsung simpulkan jadi negatif ya. Biasanya positif, negatif, positif lagi gitu. Kemudian yang dicari itu apa?
yang dicari sama soalnya itu adalah untuk yang kurang dari sama dengan 0. Yang kurang dari sama dengan 0, yang kurang dari 0, yang lebih kecil daripada 0 itu tandanya negatif. Sehingga kita bisa ini yang tandanya negatif. Nah, tadi kita lupa untuk 1 dan 2-nya itu intervalnya apa? Terbuka atau tertutup? Dia kan kurang dari sama dengan, sehingga dia adalah interval tertutup. Maksud interval tertutup itu berarti 1 dan 2-nya itu adalah termasuk ke penyelesaian. Nah, ini sudah didapatkan untuk penyelesaiannya. Ini dibacanya itu X lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 2. Yang ditanya adalah himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya jadinya HP sama dengan X, di mana nilai X-nya itu lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2 untuk X elemen bilangan real. Selesai. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Nah, jika masih ada yang bingung atau masih ada yang ingin tanyakan, silahkan tanya langsung di kontak yang sudah disediakan atau langsung tanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Semangat belajarnya. Sampai jumpa lagi. Bye.